Puji Tuhan, Shalom. Selamat menjelang malam. Kita pada Rabu yang pertama, di minggu yang pertama pada tahun 2023 ini. Kita patut bersyukur kita boleh melewati segala perjalanan hidup kita di tahun 2022. Dengan begitu banyak mungkin ya, persoalan, beban, pergumulan yang mungkin juga belum terselesaikan sampai hari ini. Tapi sebagai orang percaya bahwa kita harus tetap mengandalkan Tuhan dalam setiap hidup kita. Kita akan dengarkan firman Tuhan, namun sebelumnya itu terlebih dahulu kita berdoa. Bapa di surga, saatnya kami akan mau dengarkan renungan firman Tuhan. Kami percaya firman Tuhan ini akan datang memberkati kami dan menolong kami menghadapi perjalanan hidup ke depan ini. Karena kami tahu tanpa Tuhan dalam hidup kami memang tidak bisa berbuat apa-apa. Sebab itu ajarlah kami melalui firman Tuhan untuk selalu mengandalkan Tuhan dalam hidup kami. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Kami sambut firman-Mu dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada hari ini saya akan berikan judul firman Tuhan hari ini adalah berkat Ebenezer. Sekali lagi saya mau katakan berkat Ebenezer ya. Ebenezer ini dalam bahasa Ibrani ya. Ebenezer ini adalah dipakai dalam bahasa Ibrani yang artinya batu pertolongan. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, batu itu menggambarkan sebuah kekuatan di mana rumah dibangun dan batu itu dibuat pondasi supaya bangunan itu cukup kuat untuk menahan goncangan-goncangan yang ada. Kita baca dalam kitab 1 Samuel pasal 7 ayat 13. Dikatakan begini, 1 Samuel 7 ayat 13, kemudian Samuel mengambil sebuah batu dan mendirikannya antara Mispah dan Yesana. Ia menamainya Ebenezer. Katanya, sampai di sini Tuhan menolong kita. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, Ebenezer, katanya sampai di sini Tuhan menolong kita, yaitu sampai di sini bukanlah pertolongan Tuhan itu terbatas ya. Sekali lagi, sampai di sini bukan berarti pertolongan Tuhan itu terbatas. Tetapi pertolongan Tuhan menyatakan bahwa pertolongan Tuhan itu masih ada sampai sekarang. Yang kita juga masih merasakan pertolongan Tuhan sampai hari ini. Nah, jadi tidak ada pertolongan Tuhan yang terbatas. Semua kita akan alami dalam perjalanan kehidupan kita. Namun, satu hal yang harus kita pahami bahwa untuk meraih Ebenezer atau batu, kekuatan batu, pertolongan Tuhan, kita harus memiliki kata percaya. Percaya kepada Tuhan. Karena jika kita percaya bahwa ada pertolongan Tuhan, kita akan menikmati berkat Ebenezer ya. Kalau kita percaya ada pertolongan Tuhan, kita akan menikmati berkat Ebenezer. Berkat Ebenezer ada 5 hal yang saya mau katakan di sini. 1, diberi kuasa untuk mengalahkan musuh. Kalau kita kuat, kalau kita tegar, kita diberi kuasa ya oleh firman Tuhan untuk dapat mengalahkan musuh. Dalam 1 Samuel pasal 7 ayat 13 dikatakan demikian orang Filistin itu ditundukkan dan tidak lagi memasuki daerah Israel. Artinya semua musuh-musuh kita dapat kalahkan. Salah satunya musuh yang terbesar dalam hidup kita adalah diri kita sendiri. Yaitu mungkin pikiran kita yang salah, kesombongan kita, ketidaksetiaan kita, itu musuh saudara.
Kedua musuh yang terbesar kita adalah kuasa kegelapan, di mana dia sedang berkeliling mencari orang-orang percaya untuk dimangsanya. Nah, jangan sampai kita orang percaya jadi target daripada kuasa kegelapan untuk melemahkan kita, menjatuhkan kita. Kita diberi otoritas, diberikan Tuhan kekuatan kepada kita untuk menundukkan segala kekuatan iblis. Pada tahun yang akan berjalan ini, tentu kita tidak bisa menghindar ya dari pengaruh-pengaruh kuasa kegelapan. Tapi Tuhan berkata bahwa Dia menyiapkan pertolongan atau Ebenezer bagi kita untuk kita melawan setiap kekuatan-kekuatan kuasa kegelapan. Hari-hari ini ada banyak orang yang kehilangan kekuatan, kehilangan kepercayaannya, karena begitu banyak masalah ada dalam kehidupan mereka. Namun sebagai anak-anak Tuhan, mari tundukkanlah setiap permasalahan itu dengan berharap kepada Tuhan, dengan mengandalkan kekuatan Tuhan. Tundukkanlah, taruh di bawah kaki Tuhan, di bawah kekuatan Tuhan, supaya kita dapat melawan setiap kekuatan daripada kuasa kegelapan. Ini kita diberi kuasa untuk dapat menghancurkan pekerjaan-pekerjaan kuasa kegelapan. Dan kekuatan yang ada dalam diri kita yang Allah tidak inginkan. Yaitu pikiran kita yang salah, kesombongan kita, kecurangan kita, dan lain-lain sebagainya. Ini adalah musuh-musuh dalam diri kita. Tadi dikatakan, pertama diberi kuasa untuk mengalahkan musuh. Lalu kedua, Allah membentengi umatnya. Ya, kita mendapatkan perlindungan dari Tuhan. Ebenezer adalah perlindungan dari Tuhan. Ya, berkat Ebenezer adalah perlindungan dari Tuhan. Allah menjagai kehidupan kita. Walaupun di tengah semua permasalahan kesulitan, percayalah bahwa dengan iman kita mendapatkan perlindungan dari Tuhan. Dalam Mazmur pasal 34 ayat 8 dikatakan, malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Dia. Dengan kata lain, ada pertolongan yang kita tidak bisa lihat dengan mata jasmani kita. Kalau kita mengandalkan Tuhan, Tuhan menurunkan perlindungan, pemeliharaan kepada kita. Dikatakan malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Dia. Dasarnya untuk mendapatkan berkat Ebenezer, pertolongan Tuhan, kita harus percaya, ya. Kita harus takut akan Tuhan. Artinya kita harus setia melakukan apa yang menjadi keputusan dan perintah-perintah Tuhan. Maka kita akan melihat kita diluputkan daripada strategi iblis, orang-orang yang tidak bertanggung jawab, yang ingin memusnahkan kita. Tuhan bentengi kita, Tuhan pagari kita dengan kekuatannya. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga, campur tangan Tuhan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau kita mau Tuhan ikut serta dalam kehidupan kita, dalam pribadi kita, dalam usaha dan pekerjaan kita, artinya ada campur tangan Tuhan di sana. Mari kita tetap andalkan Tuhan, berpegang kepada kekuatannya. Kembali di dalam 1 Samuel pasal 7 ayat 13c dikatakan, tangan Tuhan melawan orang Filistin seumur hidup mereka. Saudara yang kasih dalam Tuhan, saat-saat kita menghadapi peperangan-peperangan dalam hidup kita hari-hari ini, atau mungkin ada musuh-musuh yang siap berperang melawan kita hari-hari ini, kuasa kegelapan yang siap menerjang hidup kita hari ini, ingat bahwa ada tangan Tuhan. Ketika memegang hidup kita, ketika kita berpegang kepada kekuatan Tuhan, maka kita akan melihat pertolongan dan pembelaan Tuhan dalam hidup kita. Dalam segala situasi kehidupan kita, kita harus selalu minta campur tangan Tuhan. Karena di dalam campur tangan Tuhan ada kepastian, ada pertolongan.
Ketika Tuhan mencampur tangan, maka segala sesuatu akan mendatangkan kebaikan bagi kita semua. Tentu hal-hal ini kita harapkan terjadi dalam diri kita. Tapi satu hal, berpegang kepada berkat Ebenezer. Karena berkat Ebenezer itu adalah kuat, teguh, bahkan benar-benar sangat-sangat menolong kita, membela kita. Artinya, sampai selama-lamanya Tuhan akan selalu beserta dengan kita, memberikan kekuatan kepada kita. Tadi yang ketiga, berbicara campur tangan Tuhan. Lalu kita masuk yang keempat. Ebenezer atau berkat Ebenezer artinya memulihkan hak kita. Sebagai anak Tuhan punya hak. Hak mendapatkan kemenangan. Hak mendapatkan keuntungan. Hak mendapatkan kesehatan. Hak mendapatkan sukacita. Hak mendapatkan damai sejahtera. Allah inginkan ini terjadi dalam setiap kehidupan kita. Kita baca dalam 1 Samuel pasal 7 ayat 14 dikatakan begini. Dalam sejarah peperangan bangsa Israel dan bangsa Filistin. Dikatakan 1 Samuel pasal 7 ayat 14. Dan kota-kota yang diambil orang Filistin daripada Israel kembali pula kepada Israel. Mulai dari Ekron sampai Gad. Artinya, jika ada dalam kehidupan kita pernah dirampas oleh iblis, orang-orang yang tidak bertanggung jawab pernah memusuhi kita, merampas punya kita. Ingat bahwa melalui kuasa Tuhan, melalui kekuatan Tuhan, melalui berkat Ebenezer, kita dapat meraih kembali. Kita dapat mendapatkan kembali. Karena tangan Tuhan ada beserta dengan kita. Ada pemulihan yang Tuhan kerjakan. Mungkin ada banyak hal yang telah hilang dalam kehidupan kita. Namun ingat, Ebenezer sanggup memulihkan kehidupan kita. Semuanya bahkan mengembalikan lebih dari apa yang kita punya dulu. Tuhan akan kembalikan asal kita berpegang kepada Ebenezer, yaitu kekuatan Tuhan yang luar biasa. Dalam masa pemulihan akan ada masa penungaian, saudara. Tentu ketika kita menabur dengan air mata, kesedihan, kesusahan, perjuangan, pergumulan, ingat, kita akan menabur hal-hal yang baik jika kita taruh semua di dalam berkat Ebenezer, artinya dalam kekuatan Tuhan. Batu penjuru, yaitu dikatakan adalah Yesus sendiri. Dalam kesesakan, dalam tanggisan, kita ingat bahwa Tuhan akan membawa kita kepada penuaian dan kita akan bersorak-sorak karena Tuhan ada di dalam penuaian itu. Ada sukacita besar terjadi dalam kehidupan kita. Di tahun 2023 ini, kita harus andalkan Tuhan terus dalam kehidupan kita. Supaya kemenangan, lepas kemenangan, kita akan peroleh dari Tuhan. Lalu yang kelima, tadi berbicara dalam keempat tadi memulihkan hak kita. Lalu kelima, berkat melampaui hak kita. Saudara yang kekasih Tuhan, pegang kata-kata ini. Berkat melampaui hak kita. Kita sudah punya hak. Tapi ketika kita berpegang kepada berkat Ebenezer, maka kita akan mendapatkan lebih daripada hak-hak kita. Ayat 14b ya, dalam pasal 7 tadi, ayat 14b dikatakan, dan orang Israel merebut daerah sekitarnya dari tangan orang Filistin. Jadi orang-orang Israel bukan dia hanya mendapat hak-haknya dulu, tapi dia mendapatkan haknya dan dia merebut sekitar daerah sekitar yang dimana pernah direbut oleh orang-orang Filistin. Jadi ada hak lebih yang Tuhan akan berikan kepada kita. Dengan kata lain, apa yang pernah hilang dalam hidup kita, damai sejahtera, berkat materi, kesehatan, Tuhan akan kembalikan kepada kita, bahkan lebih daripada itu, asalkan kita berpegang kepada berkat Ebenezer, yaitu Yesus sendiri sebagai batu penjuru dalam kehidupan kita. Ada berkat-berkat yang lebih besar dari hal-hal yang kita harapkan. Berkat yang melebihi apa yang kita doakan. Berkat akan lebih apa yang kita imani. Karena apa? Karena Allah mengerti apa yang menjadi harapan kita.
Allah mengerti apa yang menjadi iman kita, doa kita. Ini adalah berkat Tuhan yang Tuhan sediakan bagi kita setiap hari. Oleh sebab itu, janganlah kita berhenti, ya. Jangan berhenti dengan apa yang Tuhan berikan bagi kita. Ada damai bagi kita. Ada damai sejahtera Tuhan sediakan bagi kita. Ada damai sejahtera yang Tuhan limpahkan dalam hidup kita kalau kita berpegang kepada berkat Ebenezer. Dalam 1 Samuel pasal 7 ayat 14 dikatakan, antara orang Israel dan orang Amori ada damai. Saudara yang kasih dalam Tuhan, disitulah bangsa Israel benar-benar mengalami kemenangan dan mereka memiliki damai karena mereka mengandalkan berkat Ebenezer di dalam Tuhan. Allah Ebenezer akan memberikan kedamaian dalam kehidupan kita. Kedamaian dari Allah yang dilimpahkan akan memulihkan kehidupan kita, pribadi kita, keluarga, rumah tangga, usaha dan pekerjaan, anak-anak kita, dan semua yang kita doakan, harapkan. Maka Tuhan akan pulihkan. Tuhan akan taruh kasih dan damai, sukacita dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, mari sebagai orang percaya, andalkan berkat Ebenezer, supaya kita benar-benar mengalami Tuhan dalam setiap pribadi kita. Alamilah berkat Ebenezer di setiap waktu. Alami berkat Ebenezer di setiap perjalanan kehidupan kita. Mari tetap datang kepada Tuhan. Kita harus berbalik kepada Tuhan. Kita menyatakan diri bahwa kita akan berubah dan menerima berkat Ebenezer. Kita harus kembali dan bertobat dan kembali menerima berkat Ebenezer. Harus ada pemulihan dalam diri kita. Bangsa Israel kalau tidak bertobat, tidak mau datang kepada Tuhan, tentu mereka akan mengalami banyak hal, kepahitan dalam kehidupan mereka. Oleh sebab itu, Tuhan mengajarkan kepada kita berkat Ebenezer, yaitu pertolongan Tuhan dilimpahkan kepada kita dan kita akan menikmati sepanjang hidup kita. Asalkan kita selalu mengandalkan Tuhan dan merendahkan hati kepada Tuhan, dan juga kita belajar berkorban buat Tuhan. Apa yang kita berikan buat Tuhan dalam hidup kita, beri diri, beri hidup kita, beri jiwa, beri roh kita. Ya, kita berdoa buat keluarga kita, ya. Gereja kita punya tema adalah di mana keluarga yang mengandalkan Tuhan. Keluarga yang mengandalkan Tuhan ini adalah keluarga benar-benar yang berharap kepada Tuhan. Oleh sebab itu, saya mau katakan, mari bawalah doa, harapan, dan berpegang kepada berkat Ebenezer, supaya sepanjang tahun yang kita akan jalani ini, tahun penuh berkat bagi kita. Tahun penuh jawaban dari semua pergumulan kita. Jangan takut, Tuhan serta kita hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Demikianlah berkat Ebenezer, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa buat firman Tuhan yang kita sudah dengar. Terima kasih Tuhan buat semuanya apa yang Kau sudah ungkapkan kepada kami pada saat ini. Kami percaya firman Tuhan itu ya dan amin, akan berkuasa atas hidup kami. Tolong pribadi kami, rumah tangga kami, keluarga besar kami, usaha dan pekerjaan bisnis, anak-anak dan pendidikan anak-anak kami. Tuhan tolong, biar Tuhan sendiri yang akan menjaga, menolong, dan memberkati kami semua Tuhan. Yang sakit dalam nama Yesus Tuhan sembuhkan. Yang bimbang, yang khawatir, yang punya masalah, dalam nama Yesus Tuhan berikan jalan keluar, supaya di dalamnya nama Tuhan selalu dipermuliakan. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Berkat Ebenezer. Shalom. Sampai ketemu di lain waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan bagi kita semua. Haleluya. Amin.